Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada kehadirat Allah SWT, dan kami berterima kasih kepada Dr. Kinkin Wilayati Esplanasi yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk presentasi terkait dua materi yang ada dalam mata kuliah Statistika Komunikasi. Oleh karena itu, kami dari Program Studi Ilmu Komunikasi Angkatan 2024 di kelas A kelompok 9 yang merupakan 4 orang, terdiri dari Almira Aulia, Zara Aurel, Maria Aziza, dan Kayla Nara. Maka dari itu, kami akan membahas apa sih itu pendugaan parameter. Apa sih pendugaan parameter itu? Pendugaan parameter merupakan teknik pengukuran yang digunakan untuk memperkirakan nilai parameter dalam suatu populasi berdasarkan data yang tersedia. Metode yang sering diterapkan dalam pendugaan ini adalah Maximum Likelihood Estimate atau MLE yang bertujuan untuk menemukan estimasi yang paling mungkin dari parameter yang diinginkan. Cakupan dari pendugaan parameter ini meliputi rata-rata, simbangan baku, dan proporsi populasi. Dalam praktiknya, terdapat dua pendekatan utama dalam pendugaan parameter, yaitu pendugaan titik yang menggunakan satu nilai spesifik sebagai estimasi, dan pendugaan selang yang memberikan rentang estimasi dengan tingkat kepercayaan tertentu. Pendugaan titik adalah proses menduga sebuah nilai tunggal yang digunakan untuk menduga sebuah parameter populasi atau titik estimator. Sementara itu, pendugaan selang atau interval estimation adalah proses menduga dengan suatu sebaran nilai-nilai yang digunakan data dari sebuah parameter. Konsep yang mendasari pendugaan interval atau pendugaan selang ini adalah sampel-sampel yang diambil dari suatu populasi yang akan berdistribusi di sekitar mean. Dalam pendugaan selang atau interval estimation ini, terdapat dua istilah yang sering digunakan, yaitu tingkat kepercayaan dan selang kepercayaan. Tingkat kepercayaan merupakan persentase dugaan selang yang memenuhi parameter yang diduga bila dilakukan pengambilan sampel berulang. Sementara itu, selang kepercayaan adalah batas-batas nilai yang memenuhi pendugaan sesuai dengan tingkat kepercayaan yang dibuat. Selanjutnya ada sampel parameter. Pada sampel parameter terdapat statistik sampel yang digunakan untuk menduga parameter populasi. Statistik sampel yang digunakan untuk menduga parameter populasi tersebut disebut penduga, di mana rata-rata sampel atau X rata-rata atau X bar adalah penduga bagi rata-rata populasi mu, dan standar deviasi sampel atau S merupakan penduga bagi standar deviasi populasi atau sigma. Apa sih pendugaan parameter? Dalam rata-rata populasi atau populasi, pendugaan parameter sendiri merupakan proses perhitungan populasi yang menggunakan data sampel ataupun rata-rata sampel. Di mana rata-rata sampel sendiri yaitu pendugaan titik bagi rata-rata populasi. Dari definisi populasi itu ada yang diketahui dan tidak diketahui, karena di sini sampelnya besar, N-nya itu dari 30, dan deviasinya ini diketahui. Seorang supervisor ini menduga waktu yang digunakan oleh karyawan setiap hari istirahat minum kopi. Untuk itu dilakukan penelitian dan dicatat waktunya per menit, masing-masing 14, 14, 8, 12, 13, 10, 14, 10, 11, 13, 9, 10, 15, 12, dan 15 menit. Buatlah selang dengan rata kepercayaan 95% bagi waktu minum kopi karyawan tersebut. Diketahui di mana data waktu per menitnya itu 15 angka, terus tingkat kepercayaan itu 95%. Nah, bila ditanyakan berapa kepercayaan 95% bagi waktu minum kopi, kita akan menghitung rata-rata dari si X sama si X yang ini kita tinggal lalu dibagi jumlah waktu penelitian itu. Lalu kita pakai rumus S pangkat 2 seberang sigma X ini dikurang X bar kuadrat bagi N plus 1. Sehingga itu kita hitung masing-masing dari parameter itu baru dibagi 14 itu dari mana? N-nya itu kan 15, N plus 1 dari 14. Terus dihitung jadi hasilnya 5,67. Itu lebih dari data kuadrat jadi hasilnya 2,38. Ini yang tadi saya jelaskan dimana kita dapat mengetahui nilai Z itu, Z alpha kedua itu dari tabel distributif T. Kemudian kita harus menghitung selang kepercayaan 95% ini pakai rumus margin of error, T dengan T kali S per akar E, karena dengan T dari distributif T untuk 14 derajat kebebasan pada tingkat kepercayaan 90% itu nilainya 2,145. Bisa dilihat dari tabel nilai T tadi kita hitung semua, dimana T-nya itu 2,145. Ini nilai yang di tabel itu, terus S itu yang tadi hasilnya berapa dibagi N-nya itu 15, jadi di akar 15, nah ini jadi 1,2. Nah, jadi kesan kepercayaan itu waktu istirahat kopi itu ada dua nilai, dimana S bar dikurang E, S bar tambah E itu jadi hasilnya 10,68 dan 13,2. Jadi interval kepercayaan hasil dari 90% itu waktu istirahat minum kopi bisa jadi P, di hasilnya 10,68 dan 12,32 menit. Nah, di sini ada rumus dari yang tidak tahunya, tapi jumlahnya itu lebih besar atau sampel ini tetap masih lebih besar. Nah, yang terakhir di sini ada sampel populasi yang tidak diketahui, tapi sampel itu kecil. Bisa kalian lihat di sini rumusnya skematika rumusnya yang keterangannya itu kalau yang tadi itu kan pakai Z, tapi ini pakai T. Di sini ada soal manajer pemasaran PTX ingin membuat ramalan penjualan tahun depan. Untuk itu diambil sampel 49 pelanggan atau perusahaan di daerah tersebut. Dari hasil penelitian ternyata rata-rata penjualannya itu 60 unit per perusahaan dan standar deviasi itu 10 unit per perusahaan. Nah, di sini ditanya yang satu, buatlah penjualan selang dengan tingkat 98% bagi penjualan produknya di daerah tersebut. Yang kedua itu bila ada dari pelanggan daerah itu buat selang bagi total penjualan perusahaan. Di sini diketahui itu N itu 49, S berarti 60, standar deviasi itu 10. Nah, ditanya yang ke satu itu hasil dari kepercayaan 98% dibagi penjualan produk, yang kedua itu total penjualannya. Nah, kita hitung yang hasil dari kepercayaannya dulu. Kita mencoba angkanya dulu yang tadi lebih kasih tahu itu rumusnya 1 dikurang persennya, dimana hasilnya itu jadinya 0,02. Habis itu kita hitung biar tahu nilai Z-nya alpha dibagi 2, jadi 0,02 dibagi 2 itu hasilnya 0,1. Nah, dari hasil Z 0,1 ini kita cari nilai Z-nya berapa di dalam tabel distribusi T. Ini kan ada tabel nilai distribusi T. Kita lihat 0,1 itu dari atas.
dari atas itu 0,01 kita cari yang paling bawah. Nah, yang paling bawah itu kan hasilnya 2,33. Jadi kita pakai rumus X bar kurang lebih tambah kurang Z alfa per 2 dikali kualifikasi dibagi akar N. Tinggal kita masuk lagi nolnya, dan itu ada 60 kurang lebih 3,3. Baru kita pakai rumus panjangnya yang awal tadi, yang dimana itu X bar kurang Z alfa per 2 dikali standar deviasi dibagi akar N, kurang dari S bar tambah Z alfa per 2 dikali standar deviasi per akar N. Nah, kita kan tadi dari hitungan itu kan 60 kurang lebih 3,3 kan, berarti tinggal 60 dikurangi 3,3 kurang dari 60 kan 3,3, jadi 90. Tingkat hasil dari kepercayaan 98% dari penjualan produknya itu sekitar 56,67 hingga 63,33. Nah, baru deh kita hitung total penjualannya. Data penjualan itu tinggal dikali isi 2000 pelanggan tadi. Yang dimana 56,67 dikali 2000 dan 63,33 dikali 2000. Hasilnya itu 113,340 kurang dari 126,660. Menentukan ukuran sampel. Ukuran sampel dapat ditentukan berdasarkan penelitian sebelumnya dengan memperhatikan sampel yang sudah diambil. Jika kita memiliki data pengamatan, salah satu cara yang bisa digunakan adalah dengan menggunakan rumus standar deviasi, yaitu sigma sama dengan range per 4 untuk memperkirakan sebaran data. Berikutnya ada distribusi selisih rata-rata. Pada distribusi selisih rata-rata, jika jumlah sampel atau N lebih besar dari 30 atau jika standar deviasi populasi diketahui, maka kita bisa mengasumsikan bahwa selisih rata-rata berdistribusi normal, sehingga kita dapat menggunakan rumus berikut. Namun, jika standar deviasi tidak diketahui dan kita mengasumsikan bahwa ragam kedua populasi adalah sama, maka kita perlu menggunakan pendekatan distribusi T sebagai berikut. Selanjutnya, yakni selisih dua rata-rata bagi data berpasangan. Pada analisis selisih rata-rata untuk data yang berpasangan, perlu diperhatikan bahwa sampel tidak saling bebas. Artinya, ada keterkaitan antara perlakuan yang satu dengan perlakuan lainnya. Selain itu, jika ragam kedua populasi tidak sama, perlakuan yang diterapkan selanjutnya bisa dipengaruhi oleh perlakuan sebelumnya, sehingga analisis harus disesuaikan. Baik, selanjutnya adalah pendugaan parameter proporsi. Para peneliti sering menggunakan sampel untuk menentukan proporsi kejadian dalam suatu populasi. Proporsi mengikuti distribusi binomial. Namun, ketika sampel berukuran N besar, maka distribusi binomial dapat didekati dengan distribusi normal. Berikut ini adalah beberapa rumus dari parameter proporsi. Yang pertama adalah rumus satu parameter proporsi, dengan P adalah proporsi sukses sampel, dan Q adalah 1 min P. Yang kedua adalah rumus selisih dua proporsi, dan yang terakhir adalah ukuran sampel untuk menduga proporsi, di mana N adalah ukuran sampel yang dibutuhkan, E adalah besar kesalahan yang ditolerir, dan P adalah perkiraan proporsi populasi. Berikut adalah contoh soal. Pemilik pabrik rokok Udang Garam beranggapan bahwa ada 60% perokok yang merupakan penggemar dari rokok tersebut. Sebuah peneliti di DKI mengambil sampel secara acak 1000 perokok. Ternyata ada 550 orang perokok yang merupakan pelanggan Udang Garam. Buatlah selang kepercayaan 95% bagi perokok yang menyukai produk Udang Garam di DKI. Di sini dapat diketahui bahwa N adalah 1000 dan X adalah 550, di mana P adalah X per N, maka P adalah 550 per 1000, dan kita akan mendapatkan jawabannya adalah 0,55. Lalu Q adalah 1 min P, maka Q adalah 1 min 0,55, maka hasil yang didapat adalah 0,45. Selanjutnya yang ditanya adalah selang kepercayaan 95% bagi perokok yang menyukai Udang Garam di DKI. Di sini kita akan menjawabnya menggunakan rumus P plus minus Z alfa per 2 akar dari P kali Q per N. Kita langsung saja memasukkan angka-angkanya ke dalam rumus. 0,55 plus minus 1,96 akar dari 0,55 dikali 0,45 per 1000. Maka yang kita dapatkan adalah P kurang dari atau sama dengan 0,519 dan P lebih besar atau sama dengan 0,581. Pendugaan parameter ragam atau varian. Nah, rumusnya adalah N kurang 1 dikali S pangkat 2 per C kuadrat dari alfa per 2 lebih kecil sama dengan sigma pangkat 2 lebih kecil sama dengan N kurang 1 S pangkat 2 per C kuadrat dari alfa 1 dikurangi alfa per 2. Sebuah pabrik menyatakan produksinya rata-rata mencapai umur 3 tahun dengan standar deviasi 1 tahun. Dari 5 aki yang diperiksa secara acak berumur 1,9, 0,4, 3,0, 3,5, dan 4,2 tahun. Buatlah selang kepercayaan 90%. Yang diketahui itu alfanya 0,10 dari 1 dikurangi 90%. Jadi kita dapatkan alfa per 2-nya 0,05. Persentasinya 90%, standar deviasinya 0,815. Didapatkan dari rata-rata pangkat 2 dibagi N kurang 1. N-nya itu adalah jumlah semua data. 5 dikurang 1 kali 0,815 per C kuadrat dari 0,05. Lebih kecil dari 5 kurang 1 dikali 0,815 per C kuadrat dari 0,95, yaitu dari 1 dikurangi alfa per 2. Berdasarkan perhitungan dengan rumus selang kepercayaan, maka varian umur aki diperkirakan berkisar antara 0,3437 hingga 4,585. Jika kalian terdapat materi ataupun pembahasan yang masih kurang paham, kalian bisa langsung komen juga ini ya. Jadi kurang lebih mohon maaf, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.